Semua paham. Nah, pada pagi hari ini coba saya share screen dulu. Ambil ya ini ya. Oke, pada pagi hari ini akan kita bahas, akan kita terangkan mengenai proses, yaitu gametogenesis, proses pembentukan spermatozoa yang ini ada pada individu pejantan, tidak ada pada individu betina, yang dimana ini adalah cikal bakal gamet jantan yang akan berdifusi atau menemui dan melakukan fusi dengan sel ovum atau sel yang ada atau diproduksi oleh individu betina. Yang kalau kita lihat spermatozoa bentukannya ada di sebelah kiri layar kalian dan sebelah kanan itu adalah bentukan daripada ovum atau sel telur. Nah ini bentuk gambar kalau kita lihat dari penampangnya salah satu hewan dan ini hewan itu adalah bull yaitu sapi pejantan. Bentuknya semacam ini, di mana proses spermatogenesis ada di bulatan bawah yang disebut dengan testis di situ ya terlihat atau gonad di sana. Cuma dalam testis ini diselubungi oleh lapisan pembungkus yang berfungsi untuk melindungi, menjaga suhu, termoregulator, menjaga aman atau benturan fisik, kimiawi, dan sebagainya. Mulai dari skrotum yang paling luar sendiri yang berbentuk seperti kulit, setelah skrotum, lalu ada bagian yang melapisi setelahnya, ada tunika dartos, ada tunika albuginia, dan seterusnya. Ya. Lalu di dalamnya ada juga testis itu yang setelah diproduksi oleh tubulus seminiferus, spermatozoa akan dialirkan, disalurkan melalui saluran-saluran yang menyertainya. Dari yang pertama kemarin yang kalian sudah ingat, ada rete testis, ada vas efferent, berlanjut ke epididymis, di mana epididymis ada 3 bagian yang cukup harus diingat karena sering muncul di ujian, yaitu bagian kaput, kauda, dan bagian ada bagian kaput, korpus, dan kauda epididymis. Jadi ada 3 bagian di sana. Lalu lanjut ke vas deferens, dari vas deferens menuju ke uretra, dan di uretra disinilah tempat untuk pengeluaran semen atau bahasa ilmiah reproduksinya disebut dengan ejakulasi. Nah, pada sapi mempunyai ciri khas khusus di sini, di mana uretranya, nah ini kalau kalian lihat, uretranya itu berbentuk berkelok semacam ini ya, berkelok. Kelokan ini disebut dengan flexura sigmoidea atau sigmoid flexure. Di mana saya pengen tanya dulu ini semuanya. Yang punya dulu ya, yang nggak punya nggak saya tanya. Menurut kalian, Gifar, menurut kalian yang namanya uretra atau bagian penyaluran terakhir yang disebut dengan penis ini itu bisa membesar atau bisa memanjang, Dek? Tanya dulu. Atau bisa dua-duanya? Bisa dua-duanya. Oh, bisa membesar dan bisa memanjang. Iya. Iya. Nah, tak tanya yang lain. Gak apa-apa, kita diskusi aja. Menurut siapa ini? Muhammad. Dulu, Dek. Muhammad. Siapa ini ya? Enggak. Mana semua ini? Atau ini aja. Januar. Menurut Januar, bagian uretra atau disebut kalau bagian sampai ke organ penis ini pada individu hewan jantan itu bisa membesar atau memanjang atau dua-duanya? Kayaknya memanjang, Dok. Memanjang ya, tidak bisa membesar gitu ya. Tapi gimana ya? Pernah lihat sih, maksudnya pernah lihat kucing gitu.
Bisa dua-duanya sih, Dok. Bisa dua-duanya ya, bisa membesar dan juga bisa memanjang. Oke, Iya. dari dua penjawab mahasiswa ini kita lihat dulu. Jadi gini deh, tergantung individu hewannya atau tergantung makhluknya pejantan yang kita amati. Beberapa tipe pejantan hewan yang kita juga masukkan ke manusia di klasifikasi ini, itu ada tipe uretra sampai ke penisnya, tipenya adalah cavernosa. Kalau cavernosa yang dipentingkan adalah sumbu-sumbu saluran pembuluh darah yang ada di sekitar penis sampai ke dari uretra sampai ke penis. Kalau tipe hewan pejantannya adalah cavernosa, otomatis ketika dia mengalami proses ereksi, proses perangsangan yang maksimal, pembuluh darah yang ada di sekitar uretra sampai ke penis akan membesar dengan sendirinya. Pembuluh darahnya ya, saluran pembuluh darahnya. Dan akan terlihat di tampilan visualnya organ repro bagian luarnya, uretra sampai ke penis juga akan mengikuti, akan semakin membesar. Tapi tidak mengalami proses pemanjangan. Jadi hanya membesar. Tapi beberapa individu yang contohnya kalian bisa lihat di tampilan layar ini, contohnya pada bull atau pada sapi jantan, ini tipenya adalah beda lagi. Nah, tipe pada bull ini tipenya bukan memanjang. Bukan membesar. Jadi ketika dia ereksi sempurna, pembuluh darah di sekitarnya itu berjalan dengan sempurna, tapi salurannya tidak membesar. Sehingga ketika dia ereksi, sapi pejantan ini hanya proses yang dijalani adalah proses pemanjangan flexura sigmoidea ini. Yang di dalamnya awalnya adalah melingkup atau menekuk ini, dia akan memanjang, meluruskan diri, seret memanjang diri. Yang bapaknya sarjana peternakan ada atau dokter hewan atau mantri hewan? Nggak ada. Pernah lihat sapi kawin, Dik? Kawin alami? Ada yang pernah lihat sapi kawin alami? Pernah, Dok. Nah, kalau kalian lihat ketika pejantan mendekati betina, itu tidak terlihat penisnya sama sekali. Dia akan bersembunyi atau masuk ke dalam preputium. Tapi ketika sudah hampir dekat dan sudah terangsang dengan maksimal, dia baru melakukan ereksi. Ereksi di sini maksudnya memanjang. Tiba-tiba keluar dari preputium. Itu. Ya besarnya segitu saja, tidak bertambah besar gitu ya, hanya segitu. Cuma dia akan menjulurkan diri, memanjang. Beda halnya dengan primata. Kalau primata itu cavernosa, membesar. Yang cavernosa lainnya contohnya gajah dan berbagai macam tipe. Nah, di bagian gonad daripada hewan jantan ini yang berupa testis ini terjadi proses yang dinamakan spermatogenesis, atau dari kata genesis berarti proses pembentukan spermatozoa terus menerus periodik. Dalam spermatogenesis ini terbagi menjadi dua bagian penting, dua proses penting, yaitu yang pertama adalah spermatogenesis. Ingat ini jangan sampai salah, sering dikecokkan tiga kata ini dalam ujian. Itu ada spermatogenesis. Ini spermatositogenesis. Proses yang pertama disebut dengan spermatositogenesis. Proses yang kedua disebut dengan spermiogenesis. Di mana proses pertama ini, spermatositogenesis ini proses pembentukan, proliferasi, mitosis, dan meiosis di sana. Dari mulai spermatogonium sampai ke sperma. Sedangkan spermiogenesis ini adalah proses transformasi dan perubahan bentuk dari spermatid menjadi bentukan sempurna, yaitu sel spermatozoa. Ya, ada dua proses penting. Lanjutkan kita
terangkan lebih dalam di slide berikutnya. Nah, hal-hal yang melingkupi proses spermatogenesis ini dikendalikan oleh berbagai macam faktor. Faktor utama adalah faktor hormonal, di mana hormonalnya harus dalam keadaan normal semua, fisiologis semua, tidak ada yang kelebihan, juga tidak ada yang kekurangan hormon-hormon yang berefek ke reproduksi, gitu ya. Terus juga ada faktor feedback mechanism, ini masih dalam ranah hormonal sebetulnya ya, atau endokrinologi. Jadi harus ada feedback mechanism. Ketika ada rangsangan ini akan mensekresi dan men-trigger keluarnya hormon tertentu dan seterusnya sampai terjadilah proses spermatogenesis. Nah, ini yang sudah saya sebutkan tadi, di mana pada proses spermatositogenesis, di sana ada proses proliferasi, perkembangan dari 4N kromosomnya menjadi 2N terpecah, sempurna, bentuknya sama, dan seterusnya, terpecah lagi, dan terpecah lagi. Juga ada proses tumbuh di sini. Ya, sudah yang serangkan kemarin di praktikum, tumbuh di sini maksudnya dari spermatogonium dia akan tumbuh menjadi spermatosit primer. Dari spermatosit primer dia akan berkembang dan tumbuh lagi menjadi spermatosit sekunder sampai ke spermatid. Itu proses tumbuhnya. Dan juga ada proses matur atau proses pendewasaan atau pematangan sel tersebut. Nah, dalam proses tumbuh, mature, dan proliferasi ini prosesnya dilindungi, diberi nutrisi oleh sel apa kemarin? Masih ingat? Sel Sertoli. Itu ya. Lalu proses berikutnya ada proses spermiogenesis, di mana di sana ada proses metamorfosa, transformasi, dan juga perubahan bentuk. Ingat di dalam proses spermatogenesis, di dalam bagian tubulus seminiferus tidak ada istilah motility, tidak ada istilah pergerakan. Walaupun di akhir proses spermiogenesis sudah terbentuk spermatozoa yang sempurna, mempunyai ekor, leher, dan kepala, tapi belum ada istilah motility. Jadi belum bergerak. Bergeraknya nanti di bagian saluran tertentu baru bisa bergerak. Itu ya. Nah, ini contoh fasenya, prosesnya. Kalau di atas itu akan saya ceritakan minggu depan, yaitu proses oogenesis, pembentukan sel ovum. Dan yang bagian bawah, kalau kalian lihat di bulatan-bulatan warna hijau itu proses spermatogenesis dari mulai premeiotik fase spermatogonium menjadi spermatosit primer. Lalu ada proses meiosis pertama, yang sering muncul ya. Proses meiosis pertama adalah dari apa menjadi apa. Proses meiosis kedua dari apa menjadi apa. Yang sering muncul pada ujian. Ya, jadi meiosis pertama itu dari 4N menjadi 2N. Berproliferasi menjadi secondary spermatosit atau spermatosit sekunder. Itu ya, meiosis pertama dari primer menjadi sekunder. Lalu dari spermatosit sekunder berproliferasi dan melakukan proses meiosis lagi jadi spermatid N. Ya. Dari 4N menjadi 2N, dari 2N menjadi N. N kromosom ini yang berbeda-beda ketika berubah menjadi spermatozoa sempurna, itu di kepalanya mempunyai kromosom tertentu yang spesifik akan menandakan dia jantan maupun betina. Di mana kromosom X akan bertemu dengan ovum X menjadi individu betina. Dan ada kromosom sel spermatozoa Y atau Y bertemu dengan sel ovum yang otomatis kromosomnya X menjadi individu pejantan atau laki-laki. Dan kromosomnya XY atau XY. Ini saya rasa sudah diulas
di pelajaran biologi ya ketika SMA. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan juga ya. Oke, baik. Saya tanya lagi yang mempunyai spermatozoa lagi. Apa ya? Adam. Halo, Adam. Atau Lingga, Lingga. Ya, Dok. Kalau kamu lihat di tampilan gambar ini yang saya terangkan di slide ini, individu pejantan itu kalau kemarin saya tanya mulai kapan terbentuk spermatozoa dalam tubuhnya sudah dijawab kemarin ya. Kalau saya tanya berikutnya, sampai kapan sel spermatozoa ini dibentuk dalam proses spermatogenesis di individu pejantan? Sampai kapan? Halo? Sampai meiosis 1, Dok. Bukan, maksudnya sampai usia berapa atau sampai waktu kapan proses spermatogenesis ini terjadi pada individu pejantan? Dalam waktu sampai terjadi Dok, apa namanya? Proses seleksi itu nanti. Seleksi apa? Seleksi waktu mau ketemu ovum. Mau ketemu apa? Ya, sel ovum. Oke. Coba saya tanya yang lain. Ridwan. Halo, Ridwan? Atau Ilham? Ilham Rian. Iya, Dok. Ya, menurut Ilham, sampai kapan individu pejantan itu melakukan proses spermatogenesis dalam tubuhnya? Sampai dia meninggal, Dok. Oke, good. Akhirnya ada yang bisa menjawab ya. Jadi kalau kalian lihat paling atas sendiri di proses spermatogonium itu ya, paling atas sendiri, itu ada proses proliferasi dari spermatogonium yang besar yang menempel pada lamina basalis. Dia akan berubah terpecah menjadi dua, menjadi spermatogonium tipe A dan spermatogonium tipe B. Ya, paling atas sendiri ya. Terlihat ya? Ya, semua bisa melihat paling atas sendiri ada tipe A dan tipe B spermatogonium. Dan Bisa, tipe yang tipe B ini yang dia akan terus berkembang, dia akan terus tumbuh dan mature menjadi sel spermatozoa. Itu tipe B spermatogonium. Dok, tipe A-nya kemana? Tipe A-nya kemana? Dia akan naik kembali dan menempel ke lamina basalis, akan berubah menjadi spermatogonium lagi. Dan spermatogonium ini akan terpecah menjadi spermatogonium tipe A lagi dan tipe B lagi. B akan berubah menjadi sel spermatozoa dan A akan naik lagi. Itu proses periodik terus menerus. Sehingga individu pejantan ini selagi dia mempunyai daya dan upaya, mempunyai cukup nutrisi dan seterusnya, tidak akan habis proses spermatogenesis dalam tubuhnya. Walaupun dia sudah umur sekali gitu ya. Bahkan untuk melakukan proses ereksi maupun ejakulasi aja tidak mempunyai cukup energi misalkan. Tapi proses spermatogenesis dalam tubuhnya masih terus terjadi. Itu ya. Long life gitu ya istilahnya. Atau istilahnya bahasa profesornya itu ready to use gitu ya. Selalu siap dipakai kapanpun sampai kapanpun gitu ya. Untuk spermatogenesis individu pejantan ini. Tuh. Ya, asal tidak ada halangan-halangan tertentu. Terus akan terjadi. Jadi kalau kalian masih ingat atau baca pemberitaan, ada proses yang namanya
menopause itu ya. Menopause pada betina atau individu betina, tapi tidak akan terjadi proses andropause pada individu pejantan yang berhubungan dengan spermatogenesis. Andropause hanya terjadi penurunan regulasi hormonal atau hormon-hormon reproduksi saja. Tetapi proses spermatogenesis akan terus tetap terjadi. Tuh. Nah, terus dok, yang tipe B spermatogonium dia akan melakukan proses apa? Ya proses meiosis 1 ke bawah tadi. Ya, dari 2N menjadi 1N dan 1N. Itu spermatosit primer berubah menjadi spermatosit sekunder. Sekunder akan berubah menjadi spermatid di sana. Dan terakhir ada proses spermiogenesis. Nah, dari spermiogenesis ini akan produk akhirnya berupa sel spermatozoa. Yang ini akan melakukan proses kapasitasi atau pendewasaan lagi untuk siap berjuang, berkompetisi agar sampai ke sel ovum. Tuh ya. Oke. Baik. Di dalam sel spermatozoa juga ini terdapat bagian-bagian yang penting yang harus kalian tahu. Yang pertama, di bagian kepala spermatozoa itu terdapat inti sel atau pronukleus. Pronukleus jantan. Yang di dalamnya itu ada materi genetik utama yang akan dikeluarkan ketika proses fusi atau bergabungnya dengan pronukleus betina menjadi individu baru. Dinamakan proses fertilisasi itu ya. Nah, sampai akhirnya terbentuk embrio. Dan inti sel ini juga akan membawa materi genetik khas yaitu kromosom X maupun kromosom Y yang akan menjadi pembeda individu embrio yang terbentuk baru itu berjenis kelamin jantan maupun betina. Tuh. Di bagian kepala juga ada akrosom. Yang akrosom ini yang berfungsi untuk mempermudah proses kimiawis maupun biologis berinteraksi dengan lapisan-lapisan yang ada di sel ovum dalam proses penembusan ya, penembusan sel ovum tersebut. Jadi menembus itu bukan reaksi fisik tapi reaksi kimiawis yang ada pada akrosom nanti. Berikutnya ada bagian ekor spermatozoa atau kita sebut dengan centriole atau nama lainnya juga adalah flagella gitu ya, flagella, di mana ekor ini fungsinya utama yaitu apa? Proses pergerakan. Ya, menggerakkan kepala spermatozoa maju ke depan. Jangan mundur ya, maju. Kalau mundur ya nggak ketemu nanti sama sel ovum. Berikutnya juga ada selubung tubuh yang disebut dengan plasma membran. Plasma membran ini yang melindungi sel spermatozoa secara utuh dari mulai kepala, leher sampai ekor. Berikutnya juga ada istilahnya mitokondria. Ini pilihan-pilihan mitokondria ini mulai dari leher sampai ke ekor bagian atas. Midpiece gitu ya. Istilah nama lainnya adalah midpiece. Di mana mitokondria ini fungsinya utamanya adalah memproduksi ATP, yaitu adenosin trifosfat, yang berkaitan dengan energi sel spermatozoa. Jadi sel spermatozoa itu perlu bergerak, dan bergerak itu perlu energi. Ya, mitokondria ini yang memproduksinya. Tuh ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan atau didiskusikan sebelum saya lanjut. Perkuliahan sampai jam 7.50 ya. Nanti kita lanjut praktikumnya jam 12. Hari ini ada Pancasila, Dik? Halo? Ada dok. Ada ya, oke. Belum ada yang tanya? Kita lanjut. Perbagian sel-sel yang berkembang di dalam tubulus seminiferus. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah spermatogonium. Ya, sel ini berada dekat lamina basalis. Biasanya menempel.
pada lamina basalis, tubulus, seminiferus. Besarnya, bentuknya bulat, sedikit lonjong, dan bervariasi besarnya. Ada butir-butir benang kromatin. Benang kromatin ini adalah yang ada pada inti sel, itu ya. Cuma tidak terlalu terlihat bentukan titik-titik butir kromatinnya seperti halnya pada spermatosit primer. Belum terlalu terlihat, tapi sudah ada butir-butir kromatinnya. Nukleolus ada di dekat selaput inti dengan bentuk sitoplasma atau cairan sitoplasmanya berbentuk granuler, tapi kurang jelas pada gambaran mikroskopisnya. Dengan pewarnaan He atau hematoeosin, itu bentuknya berinti bulat, besar, dan sedikit kebiruan. Kalau kalian lihat kemarin ya, dia ada di dekat lamina basalis atau menempel, bentuk intinya besar, inti selnya berwarna sedikit kebiruan. Terus bulat gitu. Adalah spermatogonium. Berikutnya ada spermatosit primer. Ini lebih besar lagi karena dia bertumbuh dan berkembang tadi prosesnya. Ini proses akhir pembentukan spermatogonium tipe B. Dengan inti yang paling besar dan masih sentral. Ciri khasnya apa? Ada butir-butir benang kromatin halus dan rata. Kalau pada gambaran mikroskopisnya ada titik-titik hitam di tengahnya. Itulah spermatosit primer. Lebih besar juga daripada spermatogonium. Berikutnya dari spermatosit primer akan terus berkembang menjadi spermatosit sekunder. Ini adalah produk meiosis 1. Produk berarti hasil akhir. Ciri khasnya sel tampak bulat seperti halnya spermatogonium besarnya. Dengan inti bulat dan sentral, sudah mulai tidak terlihat butir-butir kromatin yang tersebar. Titik-titik hitamnya tidak terlalu terlihat. Ya, ada proses interfase di sana dengan bentukan inti seperti spermatosit primer dengan spermatid muda di sana ya. Jadi besarnya mulai mengecil lagi, tidak sebesar spermatosit primer, dan butir-butir kromatinnya sudah tidak terlalu terlihat lagi karena dia mengalami proses interfase tadi. Berikutnya dari spermatosit sekunder akan berubah menjadi spermatid. Ini merupakan produk akhir daripada proses meiosis kedua, yaitu spermatid. Bentukannya hampir berbatasan dengan, atau lokasinya hampir berbatasan dengan lumen tubulus seminiferus. Ingat kemarin lumen, bagian putih di tengah, itu ya dari satu bentukan tubulus seminiferus. Dia hampir ada di dekat sana. Dengan bentuk inti eksentris sedikit lonjong dan berwarna hitam pekat. Tidak ada butir-butir kromatin di sana. Tidak ada bentukan titik-titik. Jadi kompak, eksentris, dan sedikit lonjong. Lebih kecil lagi bentukannya, bulatannya ya. Dan biasanya berkelompok 4-8 sel. Oke. Dan di dalam membran sitoplasmanya sudah mulai terbentuk mitokondria tadi ya. Bentukan membentuk energi tadi ya. Atau ATP. Dan bagian terakhir yang kalian bisa lihat yaitu spermatozoa atau sel spermatozoa. Ini adalah proses akhir daripada spermatogenesis. Pada tubulus seminiferus akan diproduksi secara berkala dan akan mulai berereksi dan bisa berejakulasi kalau hewan tersebut sudah mengalami proses dewasa kelamin. Tapi proses spermatogenesis mulai dari bayi itu dalam kandungan itu sudah terjadi. Selagi organ gonad atau testisnya sudah terbentuk dalam proses fetus itu tadi ya, atau anak itu tadi sudah mulai terjadi. Nah, cuma sudah akan berkala dikumpulkan dan dikeluarkan keluar daripada tubuh individu pejantannya itu kalau sudah dewasa kelamin. Itu ya. Sel spermatozoa
panjangnya pada mamalia itu sekitar 50 sampai 60 mikrometer. Kecil sekali. Dengan bentukan khas yaitu ada bagian kepala, ada bagian leher, dan ada bagian ekor. Di bagian ekor inilah ada tadi yang saya sebutkan mitokondria. Di bagian mana? Di bagian pangkal, dekat dengan leher. Kalau bagian tengah sampai ke ujungnya, ini fungsinya yaitu untuk pergerakan saja. Flagel atau tadi ya. Nih, kalau kita lihat, ini contoh gambaran. Misalkan kalau kalian membuat laporan praktikum, ya bedakan semacam ini misalkan. Nah, ini contoh satu bulatan tubulus seminiferus yang dimana ada bagian lumen yang berwarna putih. Di dekatnya ini pasti ada bagian bentuk semacam ini. Ada kepala, leher, dan ekor. Inilah sel spermatozoa. Ini ya. Lalu yang juga ada di dekat di dekat lumen ini juga ada bentukan yang bergerombol dengan inti yang kecil sedikit lonjong, eksentris. Inilah spermatid. Ini spermatid. Terus ini adalah spermatosit sekunder. Lalu ada bentukan benang-benang kromatin jelas. Ini adalah spermatosit primer. Dan bagian yang menempel dan berinti sedikit lonjong adalah spermatogonium. Kalau di sini berwarna orange ini. Kalau ini bentukan sel yang tidak teratur bentuknya, intinya juga tidak teratur, warna sedikit pudar adalah sel Sertoli. Ya, sel Sertoli. Kalau interstitial sel berwarna ungu di sini, di antara tubulus satu dengan tubulus yang lain, ini adalah sel Leydig. Fungsinya jelas testosteron sintetis atau mensintesis dan mengeluarkan hormon testosteron. Testosteron berfungsi apa? Sebagai pembentukan gambaran dewasa kelamin gitu ya, dewasa kelamin. Atau tampilan libido yang jelas itu tampak dari kadar testosteron pada individu jantan. Semakin testosteron semakin tinggi, libidonya juga semakin besar. Keinginan untuk menaiki atau berkopulasi atau kawin alami itu juga sangat tinggi misalnya pada individu jantan. Itu ya. Nah, ini kalau saya tampilkan beberapa gambaran histologis yang lainnya daripada testis. Ini bentukan banyak ini. Loh, Dok, kok berbeda-beda, Dok? Gambaran atau tampilan tubulus seminiferus. Ada yang lonjong, ada yang bulat, ada yang panjang, ada yang kecil, ada yang besar, dan seterusnya. Ya, ini sebetulnya adalah gambaran penampangnya saja. Karena kita slice atau kita iris dari samping ya. Tapi kalau kita bentukan utuhnya ya bentuk bulat gitu ya. Bulat lonjong, sedikit lonjong. Kalau besarnya itu bervariasi antara satu yang dengan yang lainnya. Semakin besar ukuran tubulus seminiferus berarti produksi sel spermatozoa juga mengikuti, juga akan semakin banyak. Tuh ya. Nah, ini kalau kalian lihat bentukan bulat eksentris di sekitar lumen ini disebut dengan spermatid, tetapi ada bentukan yang lainnya ketika spermatid ini sudah mulai bertransformasi menjadi spermatozoa, dia akan berubah menjadi sedikit lonjong kepalanya. Kalau kalian lihat tidak ada ekornya yang di bawahnya, masih bentukan lonjong ini, lonjong hitam, ini masih disebut dengan spermatid. Ini ya, masih disebut dengan spermatid, bukan spermatozoa. Tapi ada dok bentukan bulat kecil, eksentris di sini. Itu juga sama, itu spermatid. Ya, fase awal spermatid. Kalau sudah fase akhir, sudah mulai transformasi, yaitu fase elongating spermatid namanya ya, sebelum jadi spermatozoa.
Nah, ini bentukan yang lainnya ya. Ini connectivating tissue atau pembungkus sperma, pembungkus testis berwarna putih yang namanya tunica albuginiana. Oke, ini bagian lumeknya ya, Dek ya. Nah, coba saya besarkan ya. Coba ketika saya besarkan, saya zoom ini mengikuti nggak tampilan share screen-nya? Iya, Dok, mengikuti. Oke, mengikuti. Nah, kalau kalian lihat di sini, inilah sel-sel spermatozoa ya. Ada di sini. Ditandai dengan ada bentukan memanjang, ini adalah leher dan ekor. Jadi kalau ada ujian praktikum, tanda panahnya saya tunjuk ke sini, atau ke sini, atau ke sini, atau bahkan ke sini, dengan pertanyaan adalah sel apa yang ditunjuk, pasti jawabannya adalah sel spermatozoa. Nah. Tapi kalau masih saya tunjuk di sini, menggerombol hitam, eksentris, pekat di sini, intinya ini adalah spermatid. Tapi nanti akan saya zoom lagi, ada bagian di sini, misalkan bentuknya hitam, eksentris, tapi kepalanya memanjang. Itu biasanya beberapa mahasiswa salah menyebutkan. Ada yang menyebutkan spermatozoa, ada yang menyebutkan spermatid. Yang betul adalah spermatid atau elongating spermatid. Itu saya lebih betulkan. Itu ya. Dan ini adalah sel-sel yang sebelumnya kalian sudah bahas ketika praktikum kemarin. Tuh ya. Nah, ini berikutnya saya terangkan mengenai proses motility. Ingat ya, motility atau motilitas yaitu pergerakan sel spermatozoa. Satu sel spermatozoa disebut dengan motilitas individu. Tapi kalau gabungan dari seluruh pergerakan sel spermatozoa membentuk suatu gelombang atau wave disebut dengan motilitas massa atau mass motility atau mass motility. Pergerakan ini digerakkan atau yang bergerak adalah bagian ekor sel spermatozoa dengan fibril-fibril luar kepala yang kontraktil. Ini ya. Jadi kontraktil atau impuls ritmik yang men-trigger atau menstimulasi ekor untuk bergerak adalah bagian fibril-fibril yang ada di kepala sel spermatozoa. Ada respon daripada impuls ritmik ini sehingga bagian ekor akan bergerak. Bergeraknya spiral ya. Jadi bukan seperti halnya kalian lihat lihat ikan, ekor ikan itu kan hanya bergerak kanan kiri kanan kiri kanan kiri gitu ya. Kalau sel spermatozoa bergeraknya spiral, berputar terus sehingga akan maju ke depan. Dok, ada nggak pergerakan sel spermatozoa yang nggak maju ke depan? Ada ya. Beberapa tes daripada kualitas spermatozoa, beberapa individu hewan, bahkan di manusia juga sama. Itu kita juga bisa lihat dia subur atau tidak, dia fertil atau tidak, dilihat dari pergerakan sel spermatozoanya secara umum. Dok, dari pengamatan mikroskopis, hanya ada 5% sel spermatozoa yang mampu bergerak ke depan. Berarti ada 5% kemungkinan dia fertil atau subur. Berarti 95%-nya dia tidak subur. Atau kata lainnya, dia besar kemungkinan mandul atau masa depan suram. Loh Dok, gimana contoh pergerakannya yang masa depan suram? Yang dia bergeraknya ke samping. Jadi bentukan spiralnya, kepalanya itu mengimpuls atau memerintahkan untuk bergeraknya ke samping. Ada gerakan yang lain nggak Dok? Ada. Gerakan mundur, reverse, itu juga ada. Atau gerakan yang lain Dok, apa contohnya? Gerakan berputar. Jadi sel spermatozoa muter-muter. Jadi ketika dideposisi, ketika diejakulasikan ke saluran reprobetina, ke bagian vaginanya, sel spermatozoanya nggak ada niat untuk maju masuk lebih dalam lagi, ya berputar-putar di situ saja atau bahkan
reverse, mundur, ya nggak ketemu sama sel ovum ya. Sehingga perlu diberikan suatu terapi. Jadi nanti kalau ini guyonannya kepada adik-adik semester 1, saya juga beberapa sampaikan lagi di semester 3, 5 maupun 7. Yang ini sudah dewasa kelamin semua. Sudah dewasa kelamin semua ya ini ya, yang ikut kuliah ini. Masih ada yang belum dewasa kelamin? Angkat tangan. Nah, dewasa kelamin semua, betul. Karena tidak ada yang angkat tangan di sini ya. Karena sudah dewasa kelamin semua, baik mahasiswa laki-laki maupun perempuan, ya nanti ketika sebelum menikah gitu ya, yang dites jangan yang perempuan saja subur apa tidaknya, yang dites juga yang laki-laki gitu ya. Nah, minta tolong, tapi jangan dites sendiri gitu ya. Minta tolong bapaknya ngantarkan calon suaminya ke laboratorium tertentu atau lab kesehatan tertentu untuk mengecek kualitas spermanya ya atau kualitas semennya nama lainnya ya. Kan agak sedikit percuma kalau cuma cinta saja gitu ya, tanpa bisa menjadikan buah cintanya berupa anak gitu ya. Nanti udah dicek, udah dilihat spermanya, dilihat di mikroskopisnya, mundur semua spermatozoanya. Sudah menikah, ternyata nggak jadi-jadi, nggak bisa jadi anak, yaitu penyebabnya gitu ya. Jadi harus dicek. Kalau ternyata mundur semua, ya boleh. Mohon maaf mas, saya tolak. Saya mau cari yang lain, gitu boleh ya. Kenapa? Karena spermamu mundur semua, gitu misalkan ya. Tidak apa-apa ya. Jadi uji tes kesuburan itu jangan dicek atau diutamakan pada individu betina saja. Atau kalau pada manusia jangan disalahkan ke perempuannya saja, ya gitu ya. Kalau sudah menikah itu belum punya bayangan semua ya, tapi jangan nganu loh ya. Mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun lagi pasti akan ada dari kalian yang mencoba untuk Pak saya menikah saja, itu biasanya ada. Atau 4 tahun lagi ya, kan sudah S1 ya. Itu gitu ya. Biasanya kalau baik juga sama pada beberapa tes pada hewan, biasanya kalau dikawinkan tidak jadi-jadi, itu yang dicek, yang diobok-obok, yang diperiksa banyak itu yang betina. Kenapa si betina ini? Ada masalah apa dari si betina ini? Ternyata tidak semua masalahnya ada di betina. Ternyata juga bisa pada pejantan. Dari kualitas apa? Dari kualitas spermatozoanya. Salah satunya yang bisa dicek adalah proses pergerakannya. Normal apa tidak? Kalau normal, dia maju ke depan. Dan gerakannya sangat lincah. Ada dok, spermatozoa pergerakannya tidak lincah? Ada. Pergerakannya lambat sekali. Sangat lambat. Kalau lambat ya mau sampai kapan bertemu sel ovum kan nggak sampai-sampai. Tuh ya. Oke, itu tadi pergerakan sel spermatozoa. Berikutnya saya jelaskan mengenai sel Sertoli. Sel-sel yang menyokong atau nursing cell nama lainnya. Menyokong sel-sel menyokong sel-sel spermatogenik namanya. Sel-sel yang membentuk proses spermatogenesis disebut dengan sel spermatogenik. Apa itu sel spermatogenik? Ya mulai dari spermatogonium sampai ke spermatozoa. Itu. Yang menyokong adalah sel Sertoli ini. Nah, atau nama lainnya adalah sel sustentakuler. Dari kata suster ya. Dia merawat gitu ya. Jumlahnya tidak sebanyak sel spermatogenik, tapi fungsinya sangat penting. Dan harus ada sepanjang atau di dalam tubulus seminiferus. Kalau satu tubulus seminiferus nggak ada sel Sertoli, spermatogenesis otomatis tidak akan berlanjut. Sel-sel tinggi dengan dasar lamina basalis. Ini bentukan yang ada di mikroskopisnya ya. Bentuk tidak teratur, tidak semuanya bulat, sedikit tidak teratur, kompleks. Ada cekungan sitoplasma, sedikit pudar ya intinya, atau pucat kalau kalian lihat.
Dengan anak intinya masih jelas. Ya, dengan bagian sentralnya atau tengahnya asidofil dan bagian tepinya basofil. Itu sel Sertoli. Berikutnya ada sel Leydig, nama lainnya interstitial cell. Sel-sel yang ada di antara tubulus seminiferus dan mengelompok. Bentuknya selnya besar dengan sitoplasnya bervakuola. Dengan bagiannya pembentuknya lebih banyak lipid atau lemak. Bagian inti ada butir-butir kromatin kasar dengan retikulum endoplasmanya agranuler, tidak berbentuk titik-titik ya. Itu sel Leydig. Oke, berikutnya ini terakhir, slide terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi spermatogenesis. Yang pertama saya sebutkan tadi, ada hormonal, faktor hormonal. Dari mulai apa? Dari mulai di daerah otak kalian. Di dalam otak kalian ada bagian disebut dengan hipotalamus. Hipotalamus inilah yang memproduksi hormon reproduksi pertama kali yang disebut dengan GnRH. Ya, GnRH. Gonadotropin releasing hormone. Ini hormon paling peak, paling puncak, paling atas sendiri untuk mempengaruhi hormon-hormon di bawahnya sehingga reproduksinya normal. Itu GnRH. Yang diproduksi oleh apa? Hipotalamus. Lalu hipotalamus juga akan memerintahkan, men-trigger hipofisa anterior di bawahnya, yaitu masih ada di dalam otak ini, untuk memproduksi hormon reproduksi berikutnya disebut dengan FSH dan ICSH. FSH adalah follicle stimulating hormone. Kalau ICSH, interstitial stimulating hormone. Sama, fungsinya adalah menghidupi proses spermatogenesis agar terus berjalan. Hipofisa anterior tadi memproduksi apa? FSH dan ICSH. Yang keduanya akan berefek langsung ke testis. Di mana di testis ini akan terjadi proses spermatogenesis. Dok, pertanyaannya, kalau ada individu hewan pada kucing sama anjing ini sering terjadi proses ini. Kalau ada operasi pengangkatan testis atau kebiri, proses pengeluaran hormon yang ada di hipotalamus dan hipofisa apa masih terjadi? Jawabannya masih terjadi. Tapi tidak bisa berlanjut ke bagian testis. Sehingga GnRH, FSH, ICSH ini akan terus-terusan diproduksi. Tapi tidak akan men-trigger terbentuknya testosteron. Karena testosteron dibentuk oleh sel Leydig yang ada di testis. Sehingga ketika dilakukan proses kebiri atau pengangkatan testis, kebiri itu pengangkatan testis ya, bukan pengangkatan penis ya. Beberapa mahasiswa masih rancu di sana. Yang diangkat adalah testisnya, bukan penisnya. Jadi testis ketika diambil itu, ya lambat laun hormonal testosteron dalam tubuhnya akan menurun sampai ke titik nol. Sampai tidak ada. Sehingga otomatis tanda-tanda dewasa kelamin jantan akan menurun. Ditandai dengan apa misalkan? Ditandai dari suara bisa nggak? Bisa. Yang awalnya suaranya garang sekali. Kalau manusia suaranya besar sekali, laki sekali gitu ya. Lama-lama akan menurun menuju ke suara perempuan. Itu contohnya. Berikutnya apa? Yang biasanya keinginan kawinnya sangat tinggi, lama-lama akan juga menurun sampai tidak ada keinginan untuk kawin alami dan seterusnya. Banyak sekali. Itu ya. Dok, yang mempengaruhi spermatogenesis lainnya apa? Misalkan faktor lingkungan. Contohnya temperatur. Ketika temperaturnya itu sangat rendah, hipotermi, atau sangat tinggi, hipertermi, itu proses spermatogenesis
otomatis juga akan berpengaruh negatif. Itu ya. Contohnya yang sudah beberapa riset yang tampil misalkan itu ya. Beberapa kalkulasi seorang chef atau juru masak yang tiap hari bagian testisnya itu dekat dengan kompor, tiap hari, tiap jam, sering sekali, otomatis suhu di sekitar testisnya itu akan sedikit lebih tinggi. Tidak berefek sehari 2 hari, tidak berefek sebulan 2 bulan, efeknya adalah sudah tahunan. Lama-lama proses spermatogenesisnya akan menurun dengan permanen, sehingga beberapa kasus chef itu sampai mandul. Tapi ya sudah lama dia melakukan proses chefnya. Itu biasanya mandul. Tuh ya. Atau ketika ada stres temperatur, disebut dengan misalkan cold stress atau heat stress, stres panas dan stres dingin, otomatis ketika tubuh kita mengalami stres, respon daripada tubuh kita adalah menanggulangi stres tersebut. Sehingga upaya tubuh untuk melakukan proses reproduksi normal itu juga akan terganggu. Karena konsentrasi tubuhnya itu adalah untuk menanggulangi stresnya dulu. Sehingga keinginan kawinnya, keinginan ininya, proses spermatogenesisnya akan sedikit terlupakan dalam tubuhnya. Itu biasanya ya. Berikutnya ada dataran tinggi, yaitu otomatis masih berhubungan dengan temperatur ya, atau suhu. Berikutnya yang berpengaruh pada spermatogenesis juga obat-obatan. Beberapa konsumsi obat tertentu juga berefek negatif pada proses spermatogenesis, atau bahan kimia, atau sinar ronsen yang biasanya kerjanya sering di laboratorium yang berradiasi gitu ya. Ada radiasi yang berbahaya, itu juga akumulasinya bisa berefek pada spermatogenesis. Lalu apalagi dok? Ada trauma mekanis. Ini sering pada hewan sapi, kuda yang mempunyai tingkat temperamen yang bervariasi. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang kurang. Yang tinggi ini biasanya akan bertengkar atau memusuhi jantan yang lainnya sampai terjadi proses perkelahian atau kontak fisik gitu ya, sehingga ketika sampai tanduknya ke bagian testisnya bisa terjadi proses trauma mekanis. Bisa irreversible, bisa reversible. Mekanisnya masih bisa disembuhkan, dinormalkan kembali tubulus seminiferusnya, tapi bisa juga irreversible, permanen gitu ya. Sehingga rusak beberapa bagian tubulus seminiferusnya sampai keseluruhannya. Terakhir adalah bagian yang disebut dengan penyakit reproduksi utamanya. Banyak sekali ya yang disebabkan oleh virus, yang disebabkan oleh bakteri dan sebagainya. Itu juga banyak sekali ketika menginfeksi testis, itu bisa berefek ke spermatogenesis. Tapi seringnya proses penularan penyakit ini adalah ascenden gitu ya. Ascenden itu dari luar ke dalam. Saluran paling luar daripada organ repro jantan tadi apa? Disebut dengan apa? Gland penis. Ketika gland penis ada lubang kecil di sana, itu jalan masuknya penyakit ke sana. Kalau gland penisnya kotor atau yang sering kotor, yang menelungkupi atau yang melindungi, yang menutupi gland penis disebut dengan preputium. Kalau preputiumnya hewan itu tidak secara rutin kita bersihkan, itu tinggi kemungkinan terjadilah proses infiltrasi penyakit atau masuknya penyakit ke sana. Itu ya. Nah, ini ya contoh gambaran tadi proses hipotalamus, anterior pituitary, dan testis. Ini tadi ya, faktor hormonal dan feedback mechanism ini tadi yang saya sebutkan. Ketika GnRH ini dibentuk di hipotalamus, dia akan men-trigger FSH dan LH. Ini pada jantan, LH nama lainnya adalah ICSH. Lalu akan mensintesis
atau berefek positif pada organ testis sehingga terbentuklah proses spermatogenesis. Pun juga feedback mekanismenya ketika ada testosteron ini akan membuat GnRH ini stop ini ya. Ketika testosteron diproduksi maksimal oleh sel Leydig akan menstop proses GnRH. Jadi kalau tidak ada fungsi sama juga ABP ini ya, androgen binding protein. Jadi walaupun dia berkala proses spermatogenesisnya berproduksi terus-menerus, tapi tidak boleh berproduksi secara tidak terkontrol gitu ya. Kalau tidak terkontrol ya bisa terjadilah proses kista atau kanker testis. Walaupun periodik harus terkontrol jumlahnya. Yang mengontrol siapa? Yaitu androgen binding protein dan juga testosteron, kedua hormon tersebut. Plus juga hormon inhibin ini ya, inhibin. ABP dan inhibin ini juga diproduksi oleh sel Sertoli. Ya. Jadi sel Sertoli selain berfungsi untuk menyokong sumber nutrisi sel spermatogenik juga memproduksi hormon yang disebut dengan ABP. Ya, ABP inilah yang berfungsi untuk mengontrol hormonal yang ada di hipotalamus maupun anterior pituitary atau hipofisa anterior. Tuh. Oke. Ini materi yang sudah saya jelaskan. Sebelum kita lanjut, waktunya lebih dari 5 menit. Tapi tidak apa-apa. Masih ada 2 menit sebelum jam 8. Silakan kalau ada yang ingin berdiskusi atau bertanya. Tidak melulu mahasiswa baru. Boleh mahasiswa yang mengulang pun boleh bertanya, silakan. Apa yang masih belum jelas dalam proses gametogenesis pertama. Ada yang bertanya, silakan. Saya izin bertanya, dokter. Oke. Tadi yang trauma penyakit kan ada yang bisa kembali sama nggak bisa kembali. Terus kalau tidak bisa kembali berarti hewan tersebut tidak bisa melakukan reproduksi lagi, dokter. Oke, baik. Pertanyaan cukup bagus ya, di Elis. Ketika ada faktor yang berpengaruh dalam proses spermatogenesis tadi, salah satunya adalah bukan penyakit ya, tapi trauma mekanis yang mungkin disebutkan oleh di Elis tadi. Trauma mekanis ini ketika ada benda keras, apapun itu, bisa tanduk hewan satunya, bisa bagian daripada kandang, ataupun dalam proses transportasi misalkan. Pemindahan jantan ke kandang satu ke kandang lainnya. Karena apa misalkan, atau banyak hal ya. Sehingga bagian daripada testisnya ini terbentur atau terkontak keras gitu ya. Kita periksa dulu ketika dia masih irreversible, ketika dia masih reversible, masih bisa dibentuk kembali atau bisa normal kembali, itu dengan terapi pengobatan saja dia akan normal kembali seperti halnya awalnya. Tapi kalau dia irreversible, tidak bisa kembali, itu kita cek dulu seberapa persen tingkat irreversible-nya. Merusaknya itu sampai berapa persen? Oh dok, kan ada 2 testis dalam satu individu pasti. Kalau yang dia masih rusak hanya 1 testis, masih ada testis yang lainnya yang bisa memproduksi sel spermatozoa. Itu ya. Jadi masih bisa. Loh dok, 1 testis oke. 1 testis yang terkena kontak fisiknya yang irreversible hanya 20%. Otomatis masih ada 80% dari 1 testis itu yang masih bisa memproduksi sel spermatozoa. Itu. Jadi proses spermatogenesis pun masih akan terus terjadi. Tapi harus dihilangkan faktor stresnya dulu. Karena ketika dia ada kontak fisik, biasanya efeknya pada testisnya itu bengkak. Atau nama ilmiahnya terjadi proses inflamasi. Ketika ada inflamasi ini, hewannya pun biasanya juga akan stres. Respon stres yang lain biasanya juga akan demam atau hiperemis. Ya, kita obati dulu, kita hilangkan stresnya dulu. Stresnya sudah hilang dalam tubuhnya, dia sudah merasa tidak kesakitan lagi,
Ya, kita lihat. Itu masih bisa memproduksi, gitu ya. Nah, Dok, misalkan ada kasus begini, di beberapa balai besar inseminasi buatan yang ada di Indonesia, yang paling besar ada di Lembang dan juga di Singosari Malang, itu ada jenis individu sapi pejantan yang masih diambil semennya atau spermatozoanya untuk jadikan semen beku untuk kawin suntik itu ya, IB itu sudah tua sekali. Tapi keinginan dari konsumen, peternak-peternak di seluruh Indonesia itu sangat tinggi. Karena apa? Misalkan individu sapinya ini bernama siapa? Joko gitu ya. Si Joko ini itu anaknya pasti bagus ketika dikawinkan dan jadi. Besar-besar jadinya pedetnya gitu ya. Tapi si Joko ini sudah uzur, sudah tua sekali. Itu pun masih bisa ketika dia sudah nggak bisa menaiki betina lainnya, nggak bisa dikoleksi secara normal, masih bisa dengan teknik elektroejakulator, disetrum, gitu ya. Disetrum bahasa Jawa ya, disetrum ya. Bahasa Indonesia apa ya? Dialiri listrik gitu ya. Dialiri listrik di sekitar ampulanya, di ampula vas deferens salurannya. Karena secara periodik kan terjadi ya spermatogenesis dan dikumpulkan di ampula vas deferens. Kalau kalian si individu laki-laki ini itu kan ketika spermatogenesis ini terjadi kan dikumpulkan nih di ampula vas deferens sampai jumlah tertentu. Ketika ada jumlah tertentu itu sudah penuh, ampulanya sudah penuh, otomatis tidak usah kalian inginkan itu akan keluar dengan sendirinya. Betul apa tidak? Itu adalah proses mimpi basah itu tadi. Itu akan periodik. Nah, pada individu jantan sapi pun juga sama. Ketika sudah terkumpul di ampula, ketika keinginan untuk mengeluarkan tidak ada, bisa kita impuls dengan setrum listrik atau dialiri listrik. Itu masih bisa. Dia akan keluar dengan sendirinya, sel spermatozoanya, beserta cairan-cairannya. Gitu ya. Jadi masih bisa banyak teknologi yang bisa digunakan. Oke, yang lain silakan. Si Dok, saya mau bertanya. Ya, Marcella. Oke. Saya masalah dengan ini 505 mau bertanya. Dok, kan saya punya anjing perempuan. Nah, setiap kali saya Betina. ingin, Oke. iya betina, setiap kali saya ingin mengawinkan dia dengan jantan, kok mesti yang betina ini yang di atas, dia nggak mau yang di bawah. Itu pengaruh hormon atau bagaimana, Dok? Jadi kebalik Ya. itu. Baik. Ini contoh kelainan ya ini berarti ya, bukan yang fisiologis ya. Marcella punya anjing betina dan anjing jantan. Ketika ada proses keinginan kawin, itu normalnya ya akan terjadi proses fertilisasi sampai jadi individu. Kalau ada proses masuknya penis ke vagina. Ya, sampai terjadi proses ejakulasi atau deposisi semen. Terserah bentuknya, terserah prosesnya, ya kan? Semua ketawa ini ya. Terserah keinginannya. Normalnya adalah biasanya yang jantan di atas, yang betina di bawah. Ada proses pemasukan penis di sana dan ada proses apa tadi kemarin saya sebutkan di praktikum, ada proses penguncian, ada bulb penis. Penisnya di si anjing jantannya dan mengembang nantinya di dalamnya, mengembang. Kalau sudah begini akan mengunci sekitar 15 sampai setengah jam. Jangan diganggu, jangan dilempari anjing kayak gini. Ya, kasihan kamu menzolimi ini ya, menzolimi proses alami di sini ya. Biarkan ini proses terjadi. Ya, kalau kasusnya anjingnya Marcella tadi prosesnya yang betina pengen di atas, ya enggak masalah. Tapi dicek lagi. Jadi apa enggak anaknya? Karena ada proses gravitasi juga di sana. Apa pentingnya jantan di atas, betina di bawah? Selain proses ejakulasi, selain proses pergerakan sel spermatozoa itu sendiri, juga ada proses gravitasi. Dengan adanya gravitasi tadi, akan memudahkan spermatozoa turun sampai ke sel ovum, sampai bertemu sel ovum. Kalau yang betina di atas, yaitu ya sedikit melawan proses gravitasi gitu ya.
kemungkinan jadinya anaknya ya nggak jadi gitu ya. Itu ya Dik Marcella ya. Nggak, di atas pun nggak masalah, tapi poin pentingnya masih ada penetrasi organ penis ke saluran repro betina. Itu titik kritisnya. Kalau tidak ada proses itu, ya nggak bakal jadi. Baik dok, terima kasih. Kecuali si anjing betinanya mempunyai kelainan, mempunyai kadar testosteron tinggi dalam tubuhnya. Ya. Jadi kita individu ini, baik jantan maupun betina, baik dokter Agil maupun yang lain, itu mempunyai estrogen, mempunyai testosteron dalam tubuhnya. Nah, ketika jantan yang berkembang adalah testosteron, yang betina yang berkembang adalah estrogen. Tapi dibentuk oleh materi yang sama, berupa lipid atau kolesterol. Jadi kolesterol dalam tubuhmu jangan dihilangkan ya. Kalau ada yang diet, saya diet kolesterol dok, itu jangan ya. Saya zero kolesterol dalam setiap makanan saya. Yo, efeknya ya negatif pada reproduksimu ya. Karena kolesterol itu juga dibutuhkan dalam taraf normal. Karena kolesterol ini akan dibentuk menjadi estrogen dan testosteron. Nah, pada anjing Dik Marcella ini bisa jadi ketika dicek testosteronnya itu levelnya sama atau lebih tinggi daripada estrogen. Jadi nama lainnya, nama quote and quote-nya, anjing betinanya anjing tomboy, gitu ya. Anjing tomboy. Nah, jadi walaupun dia perempuan, dia keinginan untuk mengawini layaknya pejantan itu muncul, gitu. Bisa jadi banyak faktor, gitu ya. Itu ya Dek Marcella ya. Iya dok, terima kasih. Oke, satu penanya lagi silakan. Kalau nggak ada saya tanya nih. Siapa? Ada? Saya dok izin bertanya. Oke, Azhara, silakan. Nama saya Azra Nabila dengan NIM 048 ingin bertanya dok. Kan saya punya kucing kan dok, kucing jantan saya itu udah dikebiri dok. Kan katanya kalau misalnya kucing jantan yang sudah dikebiri itu kan dia tidak menghasilkan hormon testosteron lagi ya dok. Jadi keinginan kawinnya kan tidak ada lagi dok. Tapi saya melihat waktu itu kucing betina saya itu ada yang ingin kawin dok. Tapi dia tetap naikin gitu loh dok. Tetap kayak mau kawin gitu dok. Masih ada kayak keinginan kawin. Itu kenapa ya dok? Terima kasih. Oke, smart. Azhara ya. Mempunyai kasus kucing jantannya sudah dikebiri, sudah diambil testis dua-duanya ya. Terus loh dok kok masih mempunyai keinginan kawin gitu ya? Di Azhara melihat kucing tersebut keinginan kawin berapa lama setelah dikebiri? Berapa ya dok? Kira-kira sebulan kayaknya. Oke, bukan 2 tahun setelahnya ya? Bukan dok. Oke, baik. Itu titik poinnya di sana ya. Karena ketika sudah diambil testisnya dua-duanya, otomatis testosteron tidak dibentuk lagi. Ya, itu titik poinnya. Diperhatikan semuanya. Otomatis testosteron tidak dibentuk lagi. Tapi yang sudah terbentuk, ada nggak dalam tubuhnya? Ada, masih ada. Karena hormon itu tidak mempunyai saluran khusus pengalir hormon. Dia akan dibantu dialirkan melalui peredaran darah. Jadi selama di peredaran darahnya masih ada hormon testosteron, keinginan kawinnya masih ada. Tapi apakah lambat laun akan menurun? Ya. Sampai zero? Ya. Ya. Jadi selama dia jangankan gitu ya, habis dikebiri itu kan ada ada proses yang namanya healing process gitu ya, healing process atau post operation. Mungkin kalau jantan cepat sekali, testisnya setelah dijahit itu seminggu sudah normal misalkan ya, seminggu sudah normal, langsung pengen kawin biasanya. Nah, kalau ada betina yang loop atau loop nama lainnya ya, loop atau birahi, si jantan akan mendatangi untuk proses kawin. Terjadi proses kawin enggak? Terjadi. Kopulasi terjadi enggak? Terjadi. Fertilisasi tidak terjadi. Ya, hanya terjadi proses kopulasi atau kawin saja. Masuknya penis ke vagina. Itu saja yang terjadi. Loh dok, sebulan masih
masih pengen kawin ya berarti kadar testosteron dalam tubuhnya masih ada. Loh dok, 2 bulan masih pengen kawin ya tetap masih ada. Loh dok, setahun kok nggak pengen kawin lagi ya berarti sudah zero kadar testosteron dalam tubuhnya. Sudah 0. Tuh ya. Oke, terima kasih dok. Oke ya. Saya rasa cukup, sudah lebih dari 10 menit saya mengajar. Lanjut ke Pancasila ya, silakan. Jangan lupa nanti jam 12 kita praktikum. Saya pengen tanya ke semuanya, kita ulangi. Karena saya lihat kemarin hasil laporan praktikummu, semoga mengerjakan sendiri-sendiri gitu ya. 85% sudah betul semua. Tapi juga masih ada tanda panah yang salah, keterangan yang salah juga beberapa saya cek begitu. Saya pengen tanya nanti siang kita ulangi gametogenesis 1 atau spermatogenesis atau kita lanjut ke oogenesis. Bagaimana? Yang mana? Lanjut oogenesis atau kita ulang gametogenesis 1 atau spermatogenesis lagi? Saya tawari, enggak apa-apa. Review sebentar aja, Dok. Ya, Apa? Dok, review materi yang lalu. Kalau review jelas. Sebentar, dokter. Jadi ketika praktikum embriologi ini, pertemuan pertama gametogenesis, pertemuan pertama spermatogenesis. Pertemuan kedua oogenesis dan spermatogenesis. Pertemuan ketiga early cleavage, spermatogenesis dan oogenesis. Jadi materi praktikum sebelum-sebelumnya tidak dihilangkan. Terus diulangi terus nantinya. Cuma ini nanti siang saya tambahi oogenesis atau tetap mengulang spermatogenesis saja. Tambahin oogenesis ya. Tambahin oogenesis, Dok. Oke, tambahan Ya, oogenesis. Jadi 4 pertemuan praktikum kita ini sebetulnya ya yang diberikan jadwal oleh Dr. Tohawi itu gametogenesis satunya 2 kali pertemuan sama siang hari ini, sama oogenesisnya juga 2 pertemuan. Jadi yang nanti siang saya tambahkan oogenesis nggak apa-apa. Minggu depan saya juga praktikuman lagi oogenesis dan spermatogenesis. Dan pertemuan keempat kita coba ujian praktikum simulasi ya, sebelum ujian praktikum betulan. Jadi pertemuan keempatnya harusnya kan praktikum oogenesis, tapi kita buat simulasi ujian praktikum. Real, tapi nggak masuk ke penilaian, gitu ya. By aula nanti. Dengan materinya 2 saja, oogenesis sama spermatogenesis. Itu saja ya, biar enak ya. Oke, baik. Ini saya juga mohon maaf karena kamera komputer saya belum datang sampai hari ini. Saya ajukan dari kampus. Semoga minggu depan sudah ada gitu. Jadi kita bisa tatap maya. Selama ini saya bisa melihat kalian, tapi kalian tidak bisa melihat saya. Oke, saya cukupkan. Semoga sedikit materi ini bermanfaat bagi semuanya mahasiswa, menjadi bekal untuk Dr. Hewan nanti. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih Dr. Agil. wabarakatuh. Terima kasih, Dok.